Al-Fatihah lana wa salamun as-salihun wa lillahi kulli ma'mul wa liqabuli kulli sul wa likulli niyatin salihah wa liqadai jami'i hajatina wa hajati walidina wa hajati awladina hajati dhurriyyatina wa hajati talamizatina وحاجات طلابنا وطالباتنا وحاجات جماعاتنا مما فيه خير ومصلحة ومنفعة لنا ولهم في الدين والآخرة بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقطبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه ذوي الدرجات العلى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقاء كل عبد ربه المولى. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث أو كما قال. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يغضب ويرضى. Wallahu yaghdhabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Wallahu utai Gusti Allah yaghdhabu iku kadang murka, kadang duka, wa yarda lan kadang ridho. Artinya Allah pun mempunyai sifat murka dan ridho. Tapi la ka ahadin hale ora kaya siji wong minal wara saking manungsa. Murka dan relanya Gusti Allah tidak seperti marah dan sukanya manusia. Seperti apa? Enggak usah tanya kaifiyah, cara bagaimana tidak perlu dicari tahu. Yang jelas murkanya Allah bisa dirasakan manusia, ridhonya Allah bisa dirasakan manusia. Termasuk alhamdulillah insya Allah kita duduk seperti ini, termasuk golongan yang mendapat ridho Gusti Allah. Amin Allahumma. Walaupun dalam majelis ilmi kita tidur, wah enak aku ngaji Pak tak tidur aja, organisasinya. Enggak seperti itu, ya nggak apa-apa, silakan, artinya tetap dapat ridho Gusti Allah. Cuma ya iman kan. Berarti sifat suka benci
yang ada pada kita itu tetap terkontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya muncul istilah ridallahu fi ridal walidain wa sifatullahi fi sifatil walidain. Saya hanya mengingatkan, mereview saja yang pernah saya sampaikan. Kalau walidain dalam agama kita ada 3: orang tua yang melahirkan kita, orang tuanya pasangan kita yakni mertua, dan guru yang mengajari kita walau harfan wahidan. Ketiga-tiganya adalah walidain yang wajib kita berbuat birrul walidain kepada mereka, karena ridho dan murka Allah ada pada walidain. Makanya ridhonya harus kita jaga, murkanya harus kita jauhi. Minimal kalau kita belum bisa meraih ridhonya, jangan sampai membuat mereka murka, jengkel. Al-Quran pun mewarning, jangankan bentak orang tua, ngomong saja sudah ditegur sama Allah. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua, ayah ini, ibu ini, wong aku lagi asik mainan PlayStation sama temen kok disuruh. Ada apa membantu itu? Kata. Nah, ini loh, tolong adikmu rewel, bantu mama nak. Mama lagi masak. Mama nih, saya ini kan lagi ngerjakan PR. Waktu udah mepet, nanti bagaimana ma? Coba kalau si anak yang seperti ini siap ma, walaupun dalam kondisi kerja PR, siapa tahu bantu mamanya ambil anak adiknya di mobil tok ngerjakan PR, polpen jalan sendiri. Baru kaya menurut orang. Ada sebuah kisah senengannya dong. Pacarnya mau dosu ya 10 tahun. Jadi ada suatu cerita, kalau nggak salah diterangkan kita ta'lim kalau nggak salah. Anak seorang kiai gede santri memakai tengah-tengah nasihat begini, pagi hari kalau nggak salah, ibunya manggil, "Cong, ibu lali PTE belum dipakani ya." Gak nunggu 2 kali lagi ngaji tutup. Saya aku tak mengguri sih. Langsung kiai gede ini, nek ibu wis njaluk tolong, gak usah wala-wala, langsung makan di tengah-tengah ngaji. Itu membuktikan bahwasanya betapa birrul walidain sangatlah penting bagi hidup dan kehidupan kita ke depannya. Bahkan tidak sedikit seseorang diangkat derajat yang menjadi wali gara-gara menghormati kedua orang tua, terutama sang ibu. Makanya ada pesan dari guru-guru kita, perempuan yang sudah menjadi ibu artinya punya anak, mulutnya harus dijaga, jangan ceplas-ceplos, sak tambeng nakale anak. Apa yang akan dikatakan orang tua oleh ibu akan menjadi doa. Anak kecil balita bautik nakal nambung, kadang gak nurut ke wajar. Tapi kadang manusia biasa luput, hilaf, sampai keluar dari mulutnya cek nomor kali, padahal anak diri. Apa yang terjadi? Anak gak tambah meneng, tambah nakal. Kenapa? Oleh omongan ibu dewe. Nah, bisa. Jadi ibu atau orang tua kadang-kadang berperan juga dengan ucapannya membuat anak semakin nakal. Romo Ki Hamid bin Abdul bin Umar yang kewaliannya disepakati ulama,
domisili di Pasuruan, abahnya guru saya, yaitu Idris Hamid. Roy Hamid itu punya istiqomah ngimami sholat jamaah di pondok pesantren setiap maghrib sama subuh dulu ceritanya. Ketika ngimami maghrib, salah satu cucu beliau yang namanya Neng Hindun sekarang menjadi salah satu menteri di kabinet menterinya Pak Jokowi. Beliau itu sekarang seorang hafizah, bukan hanya hafal 30 juz Al-Quran, tapi dengan tafsirnya, dengan berbagai macam tafsirnya. Bagaimana bisa suatu hari beliau ikut sholat kakeknya, yakni Mbah Hamid di pondok. Zaman semono gak ana pempes. Nggih, cawatan popone biasa. Gak ada pempes lha semono. Nek arek bayi pipis ya tembus. Gak ada pempes. Lah ketika itu dari Mbah Hamid wis kate ngimami dadah ning Hindun iki pipis pas yang tempat imaman. Ya apa sampeyan? Nek biasa emosian paling si nek itu dicekol jiwit ya arek ibu di nakalnya serono mulai anu enggak. Mboten Mbah Hamid. Masya Allah, putuku cek pinter recan. Ngono iku jadi tunggu. Pinter temenan. Masih ngendikan wali ya. Hah? Lah seorang ibu juga akan seperti itu. Seorang ayah juga akan seperti itu kalau nanti kalian sudah menjadi bapak atau ibu. Sakecap kecap aja sampai ngomong elek anaknya. Ini emosi orang. Orang tak sabdo jadi orang pinter. Alhamdulillah. Ngono nek ngamuk ya. Di pesantren tempat saya dulu itu ada tradisi unik. Ketika misuh biasanya orang Surabaya jajan di pucuk dan sepeninggalannya ya. Itu dikatakan ya khair edeki, ya khair. Jadi dari misuh ya khair itu doa. Semoga selalu mendapatkan kebaikan ya khair. Jadi ada upaya gerakan untuk mencoba merubah tradisi-tradisi ucapan budaya-budaya itu yang kurang baik diucapkan dari yang baik. Nah itu afatnya lisan. Kalau kita tertusuk hati kita dengan pedang, mungkin langsung mati, ya, dan kemudian nggak merasakan sakitnya. Tapi kalau hati kita tertusuk dengan ucapan, nek langsung mati gak mungkin. Loro kadang tahunan, bahkan sampai dibawa mati, enggak dituntut dengan akhirat. Gara-gara siapa yang takuti? Nggak akhirnya bisa setruk loro. Lisan lebih tajam daripada pedang. Makanya ada statement yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung bagaimana ia mampu menjaga lisan. Zaman now bukan hanya sebatas lisan, kita kembangkan ungkapan itu salamatul insan fi hifdzi yadihi. Karena zaman medsos ya, medsos kan pakai pakai tangan. Nah, apa yang kita tulis menjadi status di beberapa medsos yang kita miliki itu adalah kepanjangan daripada lisan kita. Ketika itu lisan kita menyakiti hati orang yang membacanya, apalagi yang bersangkutan dengan tujuh, maka sebenarnya lisan ini telah mengucapkan hal tersebut dan dampaknya akan kita rasakan. Tidak menunggu di akhir, di dunia pun juga ada. Makanya kita harus berusaha maksimal menjaga lisan kita agar supaya tidak mendatangkan murkanya Gusti Allah. Dan wa nuhibbu lan demen sapa kita yakni tahawiyun ya ashab Rasulullah. Kalau tahawiyun demen ya berarti Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh para sahabat Rasulullah kita mencintainya. Wala nufritu lan ora sembrono, ora pilah-pilih fi hubbi ahadin ing dalem nyenengi salah sijine minhum saking ashab. Tidak seperti kelompok sebelah
yang dicintai hanya beberapa sahabat saja, yang lain dianggap kafir. Itu golongan Syiah termasuk. Wala natabarra'u lan ora lebaran sapa kita min ahadin saking salah swijine wong minhum saking sahabat. Kita tidak boleh terlepas dari ashab, karena kata Rasul ashabi kan nujum bi ayyi tataytumuhu ihtadaitum. Itu penggalan hadis. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang gemerlap di langit. Dengan siapapun kalian mengikuti sahabat saya, insya Allah akan mendapatkan hidayah. Kan nujum dalam hal apanya? Kecerdasannya, kualitas dan kuantitas ibadahnya, keilmuannya juga. Sehingga kepada sahabat manapun kita akan mengikuti, insya Allah di situ akan mendapatkan petunjuk kebenaran. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan. Aku paling senang sahabat Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dermawan, Umar tegas, Utsman juga dermawan, Ali cerdas. Wes papat ikut cukup, nggak boleh sahabat Nabi buahnya kok semuanya. Apalagi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wa nabghadu lan benci lan ora oleh benci sapa kita man ing wong wa nabghadu lan benci sapa kita man ing wong yang ghadu kan benci sapa man hum ing ashab. Kita juga membenci orang yang telah membenci mereka. Kita murka kalau ada siapapun yang tidak suka sahabat-sahabat Nabi. Wa bi ghairil haqqi wa bi ghairil khairi lan kelawan saliyane kebaikan yadhkuru nyeritakno sapa man hum ing ashab. Kita juga benci terhadap orang yang menjelek-jelekan sahabat. Wa bughdhum utai benci ashab iku kufur wa nifaqun lan munafik wa tuyan lan lanjut. Siapapun yang membenci para sahabat Nabi dihukumi kafir, dihukumi munafik, dihukumi tuyan, itu lanjut banyak berbuat dosa. Wes ya. Jadi inilah paham Ahlussunnah wal Jamaah melalui akidah Tahawiyah. Kita mencintai Ahlul Bait secara keseluruhan, bukan hanya 5 saja, bukan hanya 4 saja, ya. Sementara pujian li khamsatun itu, kenapa kok hanya 5? Ya karena 5 itu dianggap mempunyai kelebihan tersendiri, bukan berarti tidak mencintai yang lainnya. Tetap kita mencintai yang lainnya. Wa nusabbitu al-khilafata lan netepaken sapa kita al-khilafata ing kepemimpinan ba'da Rasulillah ing dalem sawise sedone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan ing dalem pertamane kawitane li Abi Bakarin netepaken kaduwe sahabat Abu Bakar As-Siddiq tafdilan krana mulyakaken lahu maring Abu Bakar wa taqdiman lan krana disiaken ala jami'il ummati ing atase sakabehane pira-pira umat. Nama asli Abu Bakar ada yang tahu? Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar ada yang mengatakan kunyah, diberikan kunyah atau julukan Abu Bakrin. Ada yang menyampaikan atau menjelaskan karena Abu Bakarlah, dari Abu Bakarlah Rasulullah menikahi seorang gadis. Dari 9 istri Rasulullah yang terkenal, ada yang mengatakan istri Rasulullah 11, di Aqidatul Awam 11, ada yang mengatakan 13. Yang masyhur sampai kita 9.
Dari semuanya itu yang gadis hanya dari putri Abu Bakar bernama Siti Aisyah. Konon dinikahkan ada beberapa versi. Siti Aisyah ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Selain itu paling muda berapa? Selain Siti Aisyah? Lupa. 40 tahun. Siapa? Siti Khadijah. Nikah pertama kali dengan janda. Nek ono wong lanang pengen poligami, pengen niru Kanjeng Nabi, sampai nopo niku monggo poligami, nikah lagi dari satu. Lapo kau sampai kok poligami niru Nabi? Alasannya niru Nabi kok jadi nikahi perawan-perawan kabeh. Niru itu kondi, niru jumlah itu. Nah yang kabeh iso, nek niru pesisa, niru Kanjeng Nabi. Pertama kudu nikah janda, umure 40 sampai nomor selawe. Gelem lah, ana sing gelem ngono. Nikah kedua kali, umur tambah 55. Nikah Siti Aisyah kalau nggak ketiga kalinya. Itu pun atas permintaan Abu Bakar. Bukan beliau sendiri yang berkeinginan. Tapi hal semacam itu diangkat oleh orang-orang orientalis, orang-orang misionaris yang tidak senang Islam eksis. Muhammad Hibasses tak bisa. Kenapa? Karena nikahnya banyak, lebih-lebih anak pun masih usia dini sudah dinikahi, dibantah semuanya, termasuk dalam Ayatul Ahkam karya Syekh Al-Sabuni itu ada bantahannya. Jadi ada beberapa khususiyah yang dimiliki oleh Nabi tidak boleh ditiru oleh umatnya, di antara tentang nikahnya tadi. Itu khususiyah. Umatnya diizinkan maksimal 4. Sebetulnya ayat yang sering dipakai dalil poligami itu kurang pas. Dan untuk mencari yang pas sebenarnya enggak ada. Karena dalil fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa rubah. Itu ayat sababul wurudnya, sababul nuzulnya karena banyak sahabat-sahabat berguguran di medan perang sehingga memunculkan status-status baru ibu-ibu janda yang perlu dibantu. Karena itulah turun ayat tadi, sehingga sahabat-sahabat lain yang berkemampuan dianjurkan menikahi mereka-mereka yang janda punya anak banyak perlu bantuan. Dan harus nyun saya ngapunten saniki kan tujuan nikah kedua kali beda. Rata-rata gara-gara nafsu, bukan gara-gara niru Nabi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Itu lagu yang viral dulu di zamannya. Karena kemana-mana istrinya selalu diajak berdakwah. Tapi suatu hari ya kecelakaan dalam tanda kutip, jatuh cinta dengan sekretarisnya sendiri. Akhirnya rusaklah sudah hati yang dijaga karena cinta telah mendua. Itu akhirnya. Nah masalah cinta nih wong wedok Indonesia ku wangil diduakan. Ning Afrika yang saya sepatu kebanggaan. Si perempuan punya suami nikah lebih dari satu, itu kebanggaan. Nek sampean kepengin gampang nikah poligami budal Afrika, wong wir-wir. Lah enak kok hasilnya tadi warnanya kulit kopi susu. Boleh dicandaan. Oke, kita kembali ke kita. Jadi Khulafaur Rasyidin pengganti Rasulullah yang pertama diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, mempunyai nama asli Abdullah bin Abi Quhafa.
Itu ada beberapa isyarat yang menguatkan, yaitu ketika Nabi agak gerah sakit ngimami sholat, yang ditunjuk untuk mengganti Rasulullah sebagai imam sholat adalah Abu Bakar. Itu isyarat. Sumali Umar, kemudian nomor 2 adalah Umar bin Al-Khattab. Sumali Utsman bin Affan, yang ketiga urutannya kepemimpinan Islam setelah Rasulullah diberikan kepada Sayyidina bin Affan. Kemudian Sumali Ali bin Abi Thalib, nomor 4 Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Wa hum hali utai papat mau iku al-khulafa'ur rasyidun, terkenal dengan istilah al-khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun, dan beberapa imam yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Wa annal asyarah, ada pun 10 sahabat alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebutkan nama-nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basyarahum bil jannah, dan telah diberikan kabar gembira kepada mereka akan dijamin masuk surga. Nashhadu, kita betul-betul bersaksi, lahum, kepada 10 sahabat tersebut, bil jannati, akan masuk surga semuanya dengan jaminan. Alama syahida, netapi ing atase perkara syahida kang wis bersaksi lahum maring 10 sahabat mau sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki kalau keterangan di masa batin wis ya. Langsung. Wa qauluhu, alama syahida lan Rasulullah, kemudian wa qauluhu, lan dawuh Kanjeng Rasul al-haqqu kang bener. Wa hum hale utawi sahabat 10 iku Abu Bakar 1, wa Umar 2, wa Utsman 3, wa Ali 4, wa Thalhah 5, wa Zubair 6, wa Sa'ad 7, wa Sa'id 8, wa Abdurrahman bin Auf 9, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah 10 radhiyallahu anhum jami'an. Wa huwa, iki ke Rasulullah apa ke sahabat paling terakhir sing disebut apa saya wa huwa alaihi utai Abu Ubaidah bin al-Jarrah iku aminu alil ummah, orang terpercayanya umat Muhammadiyah. Radhiya, muga-muga paring ridho sapa Allah Ta'ala anhum maring sahabat asyraf ajmaina hale sekabehane. Wa man utawi sakane wong iku ahsana bagusi sapa wong al-qaula ing komentare fi ashabi Rasulillah ing dalem urusane pira-pira sahabat Rasulullah wa azwajihi lan pira-pira garwan Rasulullah at-tahirati kang suci kabeh min kulli danasin saking saben-saben kotoran wa dzurriyyatihi lan pira-pira keturunan Rasulullah al-maqdisi kang suci kabeh min kulli rizin saking saben-saben reget faqat bari'a monggo temen-temen wis bebas sapa wong minan nifaqi saking sifat kemunafikan. Barang siapa yang mengindahkan komentarnya tentang ashab Rasulillah dan istri-istrinya dari berbagai macam komentar-komentar yang buruk, juga
memperbaiki komentarnya terhadap dzurriyyatur Rasul, termasuk para habaib yang ada di sekitar kita, komentarnya diindahkan, nggak pernah mencaci, mencemooh, apalagi menyalahkan, maka orang tersebut akan terbebas dari sifat munafik. Sifat munafik ini sifat yang paling ditakuti bahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena orang munafik itu belum diketahui dengan jelas statusnya di hadapan sesama manusia. Orang munafik kan orang yang berwajah dua, di sana iya, di sini iya. Makanya Al-Quran pun menetapkan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Nerakane paling jero, luwih jero neraka munafik timbang wong kafir. Nek kafir kan jelas. Jadi kita bisa menyikapi bagaimana. Orang musyrik jelas, tapi kalau orang munafik nggak jelas. Zahirnya ikut dengan kita. Sholat di zaman Rasulullah itu. Yang terkenal pimpinan orang munafikin di zaman Rasulullah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan Raisul munafikin di zaman Rasulullah. Jenenge wapiya Abdullah, hambane Gusti Allah. Tapi munafik ta'awud bila temenawad bila min. Makanya agar kita terjauhkan dari siksaan api neraka yang terdalam, terganas, yang itu disebabkan karena kemunafikan, maka kita ayo perbaiki komentar kita terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Wa ulama salaf minas sabiqin, utawi pira-pira ulama kuno minas sabiqin saking pira-pira dhisik, wa man lan ulama ba'dhum kan ana ing dalem sakwuse kapundhute ulama salafun salihin minat tabi'in, bayane saking tabi'in iku ahlul khairi, wong apik, wal athari lan wong duwe pengaruh positif, wa ahlul fikhi lan wong kang pinter agama, wan nazari lan wong kang ahli menelaah. Intinya ulama-ulama salafun salihun, para sahabat, para tabi'in ya, itu semuanya adalah orang-orang yang tidak pernah malas belajar. Kalau kita malas belajar, mau niru siapa? Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad harus optimis, dinamis, gak boleh bermalas-malasan belajar, gak boleh malas-malasan ibadah, gak boleh malas-malasan membaca. Al-Quran pun mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling bahu membahu, bantu membantu dalam tiap kebajikan dan kesabaran, dan janganlah kalian saling bantu membantu dalam hal kemaksiatan. La yudkaruna, ora disebut, hale ora diceritakan sapa ulama salafun salihun illa bil jamil, kejaba kelawan keindahan riwayate. Wa man zakarahum, utai sapane wong iku nyeritakno sapa man hum ing ulama salafun salihun bisuin kelawan keburukan, fahuwa mongko utawi man iku ala gharis sabil, tetapi ing atase sakliyane dalan kang bener. Barang siapa yang sengaja membuat opini, menceritakan kejelekan-kejelekan ulama salafun salihun, maka dia termasuk orang yang tersesat jalannya, yang harus dijauhi oleh kita semua. Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya, dan kita tidak pernah mengunggulkan satu wali pun derajatnya melebihi salah satu anbiya. Nyuwun sewu, mohon maaf, kita di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, sing seneng manakipan dengan manakibnya Syekh Qadir Al-Jailani, itu kalau nggak ada tausiahnya, bisa-bisa seolah-olah derajatnya Kanjeng Syekh Qadir Jailani ngumpulin Nabi. Karena dalam cerita manakibnya luar biasa. Kanjeng Syekh itu nanti di surga akan berdiri di pintu neraka.
mencari muhibbin beliau. Siapa orang yang mencintai saya akan saya beri syafaat. Beliau juga mampu menghidupkan orang mati. Beliau mampu mengangkat orang menjadi wali, walaupun dari zahirnya tidak Islam sebelumnya. Di dalam manaqib Syekh Qadir Jailani luar biasa. Kan ada kisahnya. Suatu hari seorang ibu datang sendiri bersama dengan anaknya, niat nitipno anaknya mondok niku. Sampama niki ne pondok ya. Mondok ning Darul Fikri. Wes pasrah ning gone kiai ini. Iku seorang ibu pasrah ning Kanjeng Syekh Qadir Jailani. Setelah beberapa pekan kemudian sambang. Begitu sambang, ngerti anaknya makannya dengan makan yang sederhana. Bersih-bersihkan jeding, ngersi sandale kiai ini guru nih. Sang ibu yang modern yang hidup di zaman milenial protes, Kanjeng Syekh, kula niki nitipaken anak kula teng mriki supados jenengan ajari ilmu. Lah kok kon resik-resik kaya babu. Terus pundi Kanjeng Syekh? Lah sang ibu ini tengah melihat Kanjeng Syekh dahar ayam panggang. Lah enak lho. Muridnya dikai sisa mangan segotok. Kon bersih-bersih kon roan. Gak trimo ibuke. Kanjeng Syekh mesen saja. Terus jenengan karepaken pripun, Bu? Lha jenengan ajari anak kula ilmu-ilmu sing bermanfaat. Ngoten nggih. Tulang belulang yang habis didahar Kanjeng Syekh Qadir Jailani ayam, nyata-nyata ayam. Iku bikaromati bi'tilai ta'ala dengan baca bismillahirrahmanirrahim faqamat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Ayam spontan tulang belulang berubah hidup di depan sang ibu. Langsung ayamnya berkokok, terbaca keluar suara syahadatan dan pernyataan kalau Kanjeng Syekh Qadir Jailani adalah wali. Langsung gemeter sang ibu, Pak, Bu, kalau yoga sampeyan wis iso koyo ngene iki bakalan tak ajari ilmu temenan. Langsung gemeteran pasrah yo sepuro sang ibu. Nggih pun Kanjeng Syekh kula ngapunten sing boten semerap. Jadi ada metode mondok Kanjeng Syekh Qadir seperti saya Qadir kalau ajaran Kanjeng Syekh Qadir Jailani. Artinya sebelum diajari ilmu seperti ini itu dibersihkan dulu hatinya dengan ro'an itu bersih-bersih itu. Ada gengsi enggak si santri ini bersih-bersih seperti itu? Saya dulu pernah ngalami beberapa tahun setiap hari Jumat seluruh santri disuruh ro'an. Yang paling berat ro'an ngeresi God di mana aliran sapi tank santri wedok lewat situ. Ya ono bekasi softtek, ono emas batangan kuning, gote warnane kaya oli. Ambune masya Allah. Iku mbek yai diutus ngeresi saben Jumat. Ya sarungan. Ya rasanya amat tak kerja apa lho. Pertama yang saya gilani ya kudu muntah. Tapi alhamdulillah akhirnya lolos. Artinya lolos terbiasa suwi-suwi irungi. Nah, itu bagian daripada cara para kiai, para pengasuh untuk membersihkan hati sang santri. Nek atine wis licik, atine wis bersih, ilmu gampang masuk. Dan hari ini mulai terkikis tradisi seperti itu karena gak betah. Padahal bersihnya hati itu merupakan bagian daripada syarat, kalau boleh dikatakan syarat untuk mencari ilmu, agar supaya ilmu itu cepat sampai melekat dan manfaat. Mudah-mudahan kita masih bisa seperti itu. Amin. Jadi nggak boleh
kita mengatakan Kanjeng Syekh Qadir Jailani itu lebih hebat daripada nabi tertentu. Nggak boleh. Bahkan ada keterangan justru Kanjeng Syekh Qadir Jailani sendiri itu pernah memberikan pernyataan, imanku dibanding imannya Abu Bakar As-Siddiq iku kaya bekas teracak kudane. Padahal Kanjeng Syekh tadi wali Sultanul Aulia, rajanya para wali, itu memberikan pernyataan, imanku kalau dibanding dengan imamnya Kanjeng Syekh Abu Bakar As-Siddiq maka tidak sepadan. Jauh. Kalau Kanjeng Syekh Abu Bakar As-Siddiq naik di atas kuda, imannya di puncak kuda, di atas naik kuda. Kalau saya di bawah telapak kaki kudanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini sengaja disampaikan oleh Kanjeng Syekh Qadir Jailani agar tidak ada satupun muhibbinnya yang mengkultuskan, melebihkan keutamaannya di atas keutamaan nabi yang lain. Jangan sampai seperti kasus Lata, Hubal, Manat, dan Uzza. Yang keempatnya merupakan nama-nama orang soleh terdahulu. Karena dikultuskan, akhirnya dibuat patung mereka keempatnya. Tujuannya agar saya bisa menyembah Allah Ta'ala sebagaimana 4 nama orang soleh ini. Seiring berjalan sejarah, akhirnya hilang niatnya itu, tambah nyembah 4 patung ini. Itu kronologisnya. Muncul nama yang aslinya 4 nama ini adalah 4 nama orang soleh, berubah menjadi 4 nama dewa atau arca ya. Nah itu sudah di warning oleh Kanjeng Syekh Qadir Jailani, dan itu akan terulang sepanjang masa. Kalau seperti itu kan nggak jauh beda dengan orang Kristen, orang Hindu Buddha, sehingga biting telu apa itu jenis dupa atau apa itu ini. Maka hal semacam ini perlu diperhatikan. Alaihimussalam. Wa naqulu, dan kita berpendapat Nabiyun wahidun utawi nabi kang siji iku afdhalul luwih utama menjami'il auliya saking sekabehane para wali. Sepakat ini. Saya sangat setuju. Nabi satu orang saja itu di atas seluruh para wali Gusti Allah alam semesta. Derajatnya jauh di atas. Maka statement Kanjeng Syekh Qadir Jailani juga mendukung pendapat ini. Kalau iman beliau di bawah sahabat Abu Bakar, jangankan ke Nabi, sahabatnya saja masih jauh di atasnya, apalagi Nabi. Ini perlu kita cermati. Wa nu'minu, dan beriman kita bima jaa, dengan segala sesuatu yang datang min karomatihim, terkait karomahnya para wali. Wa sahhalan sahih aqoma anistiqati sange pira-pira wong kang terpercaya min riwayatihim saking pira-pira riwayat thiqat. Kita harus percaya kalau para wali itu mempunyai karomah, sebagaimana beberapa karomah yang tercover dalam manaqibnya Kanjeng Syekh Qadir Jailani dalam An-Nurul Burhani. Wakeh ya. Sampai terompai Kanjeng Syekh Qadir Jailani dalam ceritanya, sandal beliau itu bisa menghantam maling jabret ya, yang ketika ada salah satu muhibbinnya dirampok oleh begal. Kemudian beliau berteriak, Kanjeng Syekh Qadir Jailani tolongi kula, padahal jauh waduh mor terompai teko nampari para pembegal itu, langsung gak bisa apa-apa. Lha iki salah satu karomah wali, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Karomah sahabat sing dadi wali luar biasa ya, diantaranya Umar bin Khattab. Banyak ayat Al-Quran turun sebab ucapannya Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Padahal Umar bin Khattab, lihat, sebelum mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, orang yang paling benci dan memusuhi Islam dan Rasulullah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi begitu beliau masuk Islam, beliaulah yang paling kuat dan kekeh membela agama Islam. Jadi keramatnya para wali itu ada. Yun sewu,
kados Gusmi yang dakwahnya dulu dilokalisasi ya. Ngerti lokalisasi kan saya sampaikan lokalisasi ya. Dakwahnya ya. Itu harus kita percayai karomah-karomah. Dan cerita-cerita karomah para wali itu banyak juga di cover dalam sebuah kitab yang berjilid-jilid dengan nama Hilyatul Auliya. Itu wakil cerita karomah. Wa nu'minu lan iman sapa kita bi asyrati saati kelan pira-pira tandane kiamat min khurujid dajjal saking metune dajjal. Kita harus percaya di antara tanda-tanda terjadinya kiamat kubra adalah akan keluarnya dajjal. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bawah itu. Fil Bukhari ayatan Anasin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ia mengingatkan akan munculnya salah satu dari umatnya yang picek meripati. Al-kadzdzab ahli dusta. Al-awar itu picek meripati. Ala innau a'war. Waspadalah, sesungguhnya al-kadzdzab itu a'war. Matanya satu, bermata satu. Wa inna rabbakum, setuhune pangeran sira iku Isa bin Maryam Isa. Jadi berdakwah dajjal itu seperti dakwahnya orang-orang misionaris Kristen yang mengatakan, dajjal mengatakan kalau Tuhan kalian semua adalah Isa bin Maryam alaihissalam minas sama, dari langit. Itu hadis loh ya. Loh, tutup mencolok, tutup rono. Sorry tutup. Wa inna rabbakum, bawah ya, laisa bi'awar. Sementara Tuhan kalian bukanlah sosok yang bermata satu. Wa in apa dipisah itu, sampai bingung mau coba gini. Itu aslinya wa inna baina ainaihi. Baina ainaihi sambung semua gitu. Dengan tulis dhewe. Kudu jeli, apa kalimat iki? Kudu jeli. Dipisah ya bisa dhewe. Dikurungi sehingga berarti salah tadi tulis mana. Wa inna baina ainaihi, lan setuhune iku ing dalem antarane mripat lorone dajjal maktubun utawi ana tulisan kafir. Jadi tandane dajjal mripate siji, di dahinya keningnya ada tulisan kafirun. Nah, jelas ya? Wa fi, dan di dalam Bukhari juga an Abi Bakrah kariwayataken sang Abi Bakrah anhu radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul madinata Rabbul Masihi ad-Dajjal. Kota Madinah tidak akan dimasuki rasa takut oleh Dajjal. Laha yauma idzin sab'atu abwabin. Kota Madinah waktu itu, waktu Dajjal keluar, akan terdapat 7 pintu. Ala kulli babin malakani. Di masing-masing 7 dipasang 2 penjaga dari malaikat. Saiki didelok pintu di Madinah ana pira? Ijek siji. Bukan pintu masjidnya ya, kota Madinah. Ini salah satu kota yang diselamatkan, yang enggak bisa tembus oleh Dajjal adalah kota Madinah. Wa fi, dan di dalam Bukhari juga disebutkan ayatun an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladin illa sayatuhu Dajjal illa Makkah wal Madinah laisa lahu min niqabihi naqbun illa 'alal malaika safina yahrisunaha summa tarjiful Madinah bi ahliha salasa rajafatin fayukhriju wahu kulla kafirin wa munafiqin. Ini Bukhari semua hadisnya. Tidak ada satu kota pun di dunia ini kecuali akan dilewati oleh Dajjal.
kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Berarti ketika Dajjal keluar, nanti Dajjal juga ke Indonesia. Kalau menurut keterangan hadis ini, yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah Mekah dan Madinah Haramain. Laisa lahu min niqabin naqbun ila lil malaika. Karena di Makkah dan Madinah itu tidak ada satu celah pun yang bisa dimasuki oleh manusia kecuali di situ ada beberapa malaikat safina yahrisunha yang berdiri berjajar menjaga pintu tersebut. Summa tarjuful Madinatu bi ahliha salata rajafatin. Kemudian keluarlah kota Madinah itu ada 3 tahapan keluar. Dari situ penduduk kota Madinah yang keluar 3 itu Allah Ta'ala memperlihatkan siapa yang kafir, siapa yang munafik, akan tampak jelas. Wal ahaditsu fit dajjal wa fi asyratis sa'ah katsirah ulifat fiha mu'allafatun. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keluarnya Dajjal dan beberapa tanda hari kiamat kubra sangatlah banyak yang telah disusun beberapa karya. Oke, naik lagi ke atas. Kita harus percaya adanya tanda-tanda hari kiamat, di antaranya adalah keluarnya Dajjal, wa nuzuli Isa, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam minas sama, turunnya Nabi Isa dari langit. Sekarang Nabi Isa masih menunggu perintah untuk turun, karena keluarnya Dajjal itu lebih dahulu daripada turunnya Nabi Isa. Karena nanti yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi Isa berada di langit kedua, masih rotok suwi, turun mudun di langit 1. Enggak ada mudun di langit 1 langsung turun ke bumi. Ya. Nabi Isa turun ke bumi mengikuti umat Nabi, ajaran Nabi Muhammad, bukan lagi membawa Injil yang pernah diterimanya. Wa nu'minu, dan kita juga percaya bituli syamsi, dengan terbitnya matahari min maghribiha, dari arah barat, wa khuruji dabbatil ardi, dan keluarnya binatang-binatang dari bumi, min maudhiha, dari tempat-tempatnya dabbah. Ini tanda-tanda kiamat, termasuk tadi 2 ya, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, terbitnya matahari dari arah barat. Yang keempat, keluarnya binatang-binatang aneh dan langka dari tempat persembunyiannya. Coba angka 1 kita baca bahwa fi Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sittan. Tulu asy-syamsi min maghribiha awid dukhan awid dajjal awid dabba aw khassata ahadikum aw amral ammah. Badiru, cepet-cepetan sira, bergegaslah bil akmali, untuk memperbanyak perbuatan amal soleh, sittan, karena telah muncul 6 hal ini. Apa 6 hal itu? Tulu syamsi min maghribiha, atau tulu asyamsi min maghribiha. Yang pertama terbitnya matahari dari arah barat. Awit dukhon, yang kedua keluarnya asap tebal di langit, bukan mendung, asap tebal biasa. Awit dajjal, ketika munculnya Dajjal, itu tanda kiamat. Awit dabbah, konon menurut sebagian ustadz akhir zaman, dabbah ini sudah mulai muncul di Madinah atau di Palestina atau di Haramain sana. Apakah betul seperti itu? Wallahu a'lam. Karena dabbah ini adalah binatang langka yang tidak pernah ditemui sebelumnya oleh manusia biasa. Nah, langkanya seperti apa sosoknya tidak diberikan informasi seperti apa. Al khassata ahadikum, yang
1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, ketika ada sekarang mulai istilahnya apa itu status kalau dalam perpolitikan itu istilahnya sing mengandalkan sosok itu apa jenenge kalian. Pokoknya hanya mengikuti satu orang, perintah satu orang tok tanpa mau mendengarkan yang lain. Jadi sudah mengkotak-kotak, mengkubu-kubu. Aku milu fulan, belajarku milu fulan, sholatku milu fulan. Oleh perihal pernikahan juga ikut fulan. Akhirnya umat ini terkelompok-kelompok menjadi banyak. Ketika sudah mulai muncul kelompok-kelompok banyak dalam Islam, itu termasuk tanda-tanda. Karena ada hadisnya. Kelak di akhir zaman umatku terpecah menjadi 73. Hanya satu yang selamat. Siapakah dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Ada mengatakan 72, ada 71. Tapi satu tok yang selamat, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnahku dan sunnah sahabatku. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang selamat. Dan hadis itulah yang dipakai rebutan orang-orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Terus kemudian yang terakhir, amrul amah, orang yang ketika permasalahan rakyat secara umum itu diselewengkan. Hati-hati kezaliman, termasuk tanda-tanda akan munculnya hari kiamat. Naudzubillah min ketemu dino kiamat. Terus wala nusaddiqu kahinan, lagi perlu dalam hidup sosial. Kita tidak boleh membenarkan mbah dukun. Nah, wes. Kate buka toko sowaning mbah dukun. Kate rapi ya petunjuk mbah dukun. Kate ngaji sowaning mbah dukun. Yo kliru kabeh. Wes bodoh pikun, ngerti bodoh pikun, buka praktek ditekani. Gak boleh kita membenarkan apa ucapan dukun wala arrofan, dan tidak boleh kita membenarkan ucapan paranormal. Pernyataannya saja sudah menyakitkan hati, menganggap hanya dirinya yang normal, selain dia dianggap gak normal kabeh, dianggap pasiennya. Coba kita lihat catatan yang satu ke bawah. Rawal Hakim fil Mustadrak. Di dalam Mustadrak Al Hakim disebut kita Mustadrak Hakim ilmu hadis ya. Imam Hakim itu mencari hadis-hadis sahih yang tercecer, yang tidak sempat dikumpulkan oleh Bukhari Muslim. Hadis sahih yang tidak sempat tercover oleh Bukhari Muslim dikelompok kabeh oleh Al Hakim, sudah tercover, terkumpul, kemudian diberikan nama Al-Mustadrak. Nah, di dalam karya Al-Mustadrak Al-Hakim tersebut meriwayatkan sebuah riwayat an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu. Barang siapa yang membenarkan seorang paranormal, barang siapa yang mendatangi paranormal atau mendatangi seorang dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia betul-betul telah mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau dinyatakan kufur. Hadza utawi kala hadits iku haditsun sahih, hadis sahih ala syartihi ma menurut syarat-syarat ketentuan Bukhari Muslim jami'an kelawan sekabehane min hadits Ibnu Sirin saking hadise Imam Ibnu Sirin ahli mimpi takwil mimpi walam yukhrija hale orang atau akan sama Bukhari Muslim hu ing hadis. Wa haddatsa lan ngriwayataken sapa Bukhari Imam Bukhari Ishaq an
Rauh saking Rauh an Auf saking Auf an Khalas saking Khalas an Muhammad an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kisah Musa ing kisah Nabi Musa annahu sadene Musa iku Adam jenenge Adam. Balik ke atas lagi. Walaman lan ora oleh walanu sedik maksudnya. Walaman dan kita tidak boleh membenarkan man seseorang yadda'i yang mengaku-ngaku syai'an sesuatu yukhaliful kitab wa sunnah di mana sesuatu itu membedai atau berseberangan dengan Al-Quran dan hadis wa ijma'al ummati dan ijma'us sahabat. Kita tidak boleh membenarkan fatwa seseorang yang mengakui atau menetapkan suatu fatwa atau pendapat di mana fatwa itu berseberangan, bertentangan dengan isi Al-Quran, dengan isi hadis, dan dengan isi ijma' sahabat. Kita tidak boleh membenarkan. Tetap kita kedepankan isi Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Wa nara al-jama'ata haqqan wa shawaban. Dan kita berpendapat bahwasanya jamaah, yang dimaksud jamaah kelompok ini adalah para sahabat dan tabi'in, haqqan wassawaban. Mereka semua adalah sosok orang-orang yang benar dan tepat dalam keputusan yang mereka tetapkan. Wal furqata, kita memandang perpecahan atau kelompok-kelompok yang sebagai oknum iku zaghun wa azaban, sebagai bencana dan siksa. Janganlah membuat kelompok perpecahan-perpecahan. Harus dijaga persatuan walaupun terjadi perbedaan antar kelompok, tapi yang kita cari adalah persamaannya. Ada ormas LDII, ada ormas Muhammadiyah, ada ormas NU, ada ormas Al-Wasiliyah. Semuanya itu mempunyai misi visi sendiri. Dalam bersosial kita ambil benarnya. Dalam politik beda mana urusane. Wa dinu wahi utai agamane Gusti Allah fil ardi ing dalam bumi was sama ilan langit iku wahidun siji. Agama Allah itu hanya satu, baik yang ada di bumi maupun di langit. Wa huwa hali utai dinu wa iku din Islam, agama Islam. Ya. Hanya saja istilah Islam menjadi agama itu mulai viral setelah Nabi Muhammad dinobatkan menjadi utusan. Sebelumnya Islam sebagai nama agama belum viral. Dulu namanya agama tauhid, bukan Islam. Kalau Allah Ta'ala menghentikan inna dina indallahil Islam. Jadi walaupun yang dibawa Nabi Adam saat seterusnya sampai sebelum Nabi Muhammad, yakni sampai batas Nabi Isa, nama agama itu ya Islam menurut kitab ini, tapi beda istilah. Sebelum Rasulullah dianggap menjadi Rasul, nggak orang jenenge agama Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Lah kok di Indonesia diakui? Itu demi mempersatukan bangsa. Bukan berarti pemerintah Indonesia itu membenarkan agama tersebut, melainkan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nek Indonesia penduduknya bukan hanya Muslim, agama-agama yang lain tidak diakui, apa yang terjadi? Maka sering terjadi pertentangan, perselisihan, bahkan akan terjadi pembunuhan. Na'udzubillah min. Makanya orang tertentu, kelompok-kelompok Ahlussunnah wal Jamaah sangat bersikeras tidak membolehkan khilafah dalam waktu dekat ini ditegakkan di Indonesia. Kenapa? Pasti akan terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena Indonesia bukanlah bukanlah negara Islam, melainkan negara republik yang di dalamnya dihuni oleh banyak pemeluk agama yang harus dilindungi karena hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Ini
pemikiran yang bijak. Penjelasan seperti itu. Dan itu ajaran Rasulullah. Ya kok bisa? Bukankah Rasulullah pernah hidup bersanding dengan orang-orang Yahudi yang bukan Islam, sehingga membuat piagam Madinah, perdamaian, gak perang, diterima. Nah itu kita contoh kisah. Wa ta'ala juga berfirman, wa raditu lakumul Islam Madinah. Aku kata Allah Ta'ala sangat rela Islam itu menjadi agama kalian. Wa huwa bainal huluwi wa taksir. Karena agama Islam itu adalah agama yang moderat di antara yang keras dan sembrono. Wa bainat tasbih wa ta'til. Dan Islam itu merupakan agama yang ada di tengah-tengah antara yang suka menyerupakan sesuatu dan mengosongkan sesuatu. Artinya Islam itu berada di tengah-tengah antara agama Trinitas dan ateis. Tasbih itu Trinitas. Taktil meniadakan mengosongkan Tuhan berarti apa? Ateis. Wa bainal jabri wal qadari. Islam itu pemahamannya di tengah-tengah antara paham qadariyah dan jabariyah. Wa bainal amni wal ya'si. Islam itu berada di antara ajaran yang sangat percaya 100% dan putus asa. Artinya Islam itu ya aman, ada keamanan, ya ada keputusasaan. Islam itu ya ada roja, ada khauf di tengah-tengahnya. Fahada dinuna. Islam inilah agama kita bersama. Wa'tiqaduna zahiran wa batinan. Dan keyakinan kita secara zahir dan batin. Wa nahnu bura'u ilallahi min kulli man khalafal ladzi dzakarnahu wa bayyanahu. Kita semua terbebas lebaran pada Allah Ta'ala dari setiap orang yang berbeda pendapat dengan apa yang telah kami jelaskan dan sebutkan di depan, kata pengarang kita. Wa nas'alullah ta'ala ayyusibana al-iman. Kita berdoa mengharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahala karena keimanan kita. Wa yakhtimu lana bihi. Dan semoga Allah mengakhiri hayat kita dengan membawa iman. Amin. Wa yaqsimu lana al-ahwal mukhtalifah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang berbeda dengan ajaran agama. Amin. Wal ara'i al-mutafarriqah. Dan kita dijauhkan, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari pendapat-pendapat yang memecah belah. Wal madzhabir raddiyah. Dan dari keinginan-keinginan aliran yang tertolak. Mithlal musyabbihah wal mu'tazilah. Seperti aliran musyabbihah. Musyabbih itu yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Wal mu'tazilah, kaum mu'tazilah, wal jahmiyah, wal jabariyah, wal qadariyah. Semua aliran-aliran nama aliran tersebut ditolak di agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mudah-mudahan jauh dari mereka semua. Wa gharim dan lain-lain minal ladzina khalafus sunnah wal jamaah. Kita dijauhkan dari pendapat-pendapat dan aliran-aliran yang berbeda, bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Wa halafu ad-dhalalah. Dan mereka bekerja sama dengan kesesatan. Wa nahnu minhum bura'u. Dan kita semuanya terbebas dari apa yang mereka dengung-dengungkan, yang mereka ajarkan kepada kita. Wa hum indana dullalun. Mereka semua menurut kita tersesat. Wa adiya'u. Dan terpental jauh. Wa billahil ismah wa taufik. Dan terhadap kepada Allah Ta'ala lah kita minta perlindungan dan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Akhir khatam. Ini dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucap dan sikap yang tidak berkenan di hati selama berinteraksi, mohon dimaafkan, agar supaya besok Senin pagi insya Allah tanggal 9 saya akan pergi dari rumah menuju bandara, pergi umroh insya Allah sampai tanggal 7 Syawal bisa ringan, enteng, tanpa beban dosa karena telah kalian maafkan. Amin wa amin. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Gus Yudi mungkin mau memberikan ijazah sanad. Iya Gus. Besok. Oke.
Kita akhiri sampai di sini bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Catatan sejarah ya. 10 hari 100 halaman. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah Gus. Aku tak sowan Nabi Muhammad. Ini pun. Tahu ya. Iki wis sampean koreksi. Ya, sekandung tak perlu. Iki njogo sampean pisan lho. Apa ora? Ning kok sampean koreksi sama mama, iki tambah al. Allah tidak tahu ya. Oke, buat sampai ke sisi. Iya, suwe. Asli ini 30 hari. Oke. Ya angsali tiket ngoten ya, jamaah nyuwun ngoten. Kula mboten derek bayar. Wah, turun kabeh. Biar fit nanti. Kok jam piro kegiatannya? Ana kegiatan men jam piro? Jam 8 jam 9. Sakare nek Jadi saya simpul sih. iki ono acara. Simpul tidak batik. Posisi kurang. Saat itu umroh panjang punya kawan, tren umroh panjang 1 bulan. Sebetulnya berat Bu, punya anak-anak kecil ya. Tapi tugasnya bismillah. Sudah saya kabari sebelumnya istilah anak-anak. Oh iya. Berarti ada sini bosnya ada. Jadi akan sudah tidak mungkin Amin. Amin. Apa? Ini apa kan ya? Bukan. Siapa ini? Oh, Ramadan. Ayo. Daniel. Masih Ustaz di sini. Anggota Ustaz. Aku dari Kampung tak ada Nengkon. ya Allah Serangan-serangan jebol. nah ketika aku mujasin Iya. Wis disusupi ngono, Gus. lah yo ora disusup yo memang harus mujasin lah ketika aku sembahyang kan mujasin kan Dulu masih ibu. iya Ale ya? enggak musim pengendalian NU aman itu musim golku Muhammadiyah Ya iya maksudnya sebenarnya. jero Iya. jero kampung sama sholat Gak cocok ini sampean. cedek Musola ya. Oma kan tengah ini kan sama sholat ya ini Muhammadiyah ini etane Itu masih bisa. masjid pokok gang kan sama gang kali gang etane ono gang meneh itu Masjid kampung berarti itu saya mikir jalan ini ya. betul nah setelah dialog ngomong mbak aku ternyata mujas kan ono saiki mahal tadi itu nang Muhammadiyah ngomong gue terus apa
Nggak mungkin orang LDI itu tobatnya nang Ahlus Sunnah nggak mungkin. Dan nyata Bustami loh, kalau Bustami loh, tobatnya kan Salafi Wahabi. Iya. Lah ini itu. Yang berono klub ya. Iya. Klub. Lah terus kan dia langsung apa wakaf tanah. Wih, suki. Wakaf Yombo wakaf tanah. Mari wakaf tanah, tiga nama Muhammadiyah dibangun. Mari dibangun pembukaan apa peresmiannya ngundang pentolannya Wahabi sing kobar nang Salafi iku. Ngono. Jadi masjid itu digawe wajah baru model Salafi Wahabi. Tapi atas nama Muhammadiyah. Atas nama Muhammadiyah. Tak tercoreng. Loh, kan saya ingin Mas. Masalah kan Muhammadiyah kan di pemikiran ini gitu loh. Yo mulai saya penebokno. Loh, bantai. Dan Guruku sing kena ajak nangis. Nangis Mas. Nangis aku nang ngarepe dhewe. Sebab apa bonek wis ngene iki kedaden Mas. Musabiha wis gak kena ditolong Mas. Apa sih iso nolong wong Musabiha? Wong Mujasimah. Hah? yes masuk akidah yo ruwet. Ruwet. Loh. Ati jelasno kesalahan wong Mujasimah kan nek gak ngaji detail ngene kan gak iso. Hah? Masalahnya mereka itu open atau enggak? Apa? Mereka itu maksudnya terbuka enggak untuk bisa diajak diskusi dan Ya nggak mungkin Mas. nggak iso. Orang kayak gitu sudah nggak mungkin. Saiki iki piye caranya pemuda itu biar selamat itu tok barno dia mati. Wis, ngono ae. Lah lah kok ada yang sing kaya ngono. Mati dengan pemahamannya. Enggak mati sak awake mati mari. Dengan pemahamannya dia. Mati dengan pemahaman sak awake mari. Tapi dia dakwah. Hah? Ya iya. Nah itu sing ruwet sisan. Dia bukan tokoh juga kan? Tokoh. Nah, iku sing ngowo. Saya ruwet iku tokoh iku. Nah, iya lho. Iki mujasim. Dene iki apa penutupane Imam Tohawi jelas ngono. Ini tenan. Harus hati-hati. Hah? Lho iki jenenge Ahlus-Sunnah yang tidak tak. Lho. Dia ngomong apa akidah Salafi Wahabi. Lah tak mau akidah Salafi akidah Taksim. Mereka percaya iki. Itu ndak mengkafir dulu mengkafirkan itu. Ya, sing kaya ngono iku apa gak disoroti oleh Muhammadiyah yang di atasnya. Ya Allah. Gak diurusi di sana. Itulah ya diurusi, tapi kan gak berdaya. Apa situ-situ nggak mungkin kan nggak berdaya seperti itu. Saiki iku engko wis sapa Bustami ngomong nanti ini jadi pusat pendidikan pengajian teman-teman LDI yang sudah tobat dan hijrah. Tobat sambel. Tobat lezat enggak? Nah, ya padha wae tobat jatuh kepada lubang yang sama. Iya. Lagi bisa kok. Anu ada lho tak tangisi Mas. Ya pada kayak judi di rumah SDSB biyen. Nanti LDI saiki bungkus rahmatnya dibungkus. Loh, aku gak mendingan ono pelacuran ono pejudian daripada wong ngono. Ya kita wis akidah pangeran langsung. Langsung ya nek piye? Ndak, Ndak, aku sapa apa? Aku ngandani palikku, gak mungkin. Balik sik palihannya. Balik sing LDI. Iya, wis Sing sampean. cerene jenggote tuwa wae iku sing nek sampean ngerti titan wonge. Iya. Lho, iku ono malaikat Jibril pun gak iso nadarno. Ono nabi neh lho gak iso nadarno. Kadang mengkristal. Terus kadang mengkristal, gak kena dikandani, tapi tak tangisi, gak iso Mas. Engko nek jamaah sampean digrogoti iki kecokot kabeh, sing melu kono kabeh entek awakmu ngowo-ngowo. Sampai takon ngono. Sampean ngeramut wong goblok. Ono contoh wong goblok ngono Mukhlis Laudin kan. Sampean duwe Mukhlis Laudin iki luwih apik daripada ngeramut wong LDI sing ngono kae. Sampai saestu Mas tak tangisi Mas. Sebab apa? Aku ngerti palikku kaya apa. Uripe ya bendinane ya tonggo wae. Sombong palikku. Ngono lho. Makane wah iki. Tapi ngomongin wong wis tobat. Ngomongin wong. Gak ono to critane tobat. Ya tetep wae to doktrine tetep aku paling bener kan. Ndak ono ceritane tobat. Tapi sing mau LDI tobat iku yang ngomong tobat. Ngono lho. Melepas dari apa yang doktrin-doktrin yang diajarkan LDI kan tapi podo. Dia masuknya ke Wahabi. Sama-sama mengkafirkan orang